Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ta'ala li syafaati rasulih wa khalilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ma nawayna wa ala ma nasalabuna salih biniyati anna Allah ta'ala yuballighu maqasidana wa yasara umurana dunyana wa akhrana thumma ila hadrati man hadayna al-fatihata lahum wa dhakarna asma'ahum bihadal majlis mi muallifi kutubina al-mukhlisin wa masyayikhina bid-din. Ya Allah, khususan ya Allah muallif hadha kitab usulihim wa furu'ihim تغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. Hadis ke 32 An Abi Sa'idin, diriwayatkan dari Abi Sa'id. Qala, berkata beliau Abi Sa'id, sami'tu, akan ucapan sami'tu. Sami'tu, saya pernah mendengar. An-Nabi, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, hal keadaan berkata ya Nabi, idza shalla, akan perkataan idza shalla. Idza shalla, apabila salat. Siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, ila syai'in, menghadap sesuatu, mana murad, yasturuhu, yang menutupi apa syai' akan ahad, minan nasi, dari manusia. Faroda, kemudian bermaksud atau berkehendak. Siapa ahadun, seseorang, ayyajtaza, akan bahwa melintas. Melintas itu mananya apa? Lewat. Siapa ahadun, barusan, baina yadaihi, di hadapannya ahadikum, falyadfa'hu, maka hendaklah menolak. Falyadfa'hu, maka hendaklah menolak. Siapa ahadukum, akan ahad. Fa'in aba, maka seandainya atau jika enggan siapa ahadun, orang yang melintas tadi, falyuqatilhu, maka ini makna aslinya membunuh, tapi maksudnya bukan membunuh, saya pakai makna murad saja. Falyuqatilhu, maka tolaklah dengan keras. Kalau dibunuh ini nggak cocok. Kamu akan ahad. Fa innama huwa, hanya saja adapun ahadun tadi, ahadun ayat jitaza tadi, yaitu syaitanun, seperti setan. Apa maksudnya ini? Jadi kita sholat itu sudah ada pembatas. Saya terakhir sholat di KM berapa itu ya, kalau dari arah Bogor itu terakhir setelah apa itu ya, sebelum Cimanggis itu loh, setelah Gunung Putri itu, pokoknya KM terakhir yang sebelum keluar tol itu, ada masjid tapi nggak ada dindingnya, banyak gitu. Saya perhatikan di situ ada semacam papan-papan kecil, ya ukuran 30 kali 30. Yang papan itu ada bacaannya. Bacaannya tulisannya sitrah. Maknanya apa itu? Pembatas. Jadi kira-kira kalau kita sholat
ya kasih itu sitrah supaya orang tidak apa, tidak lewat di depan kita. Kalau maupun lewat jangan di depan kita tapi di balik sitrah itu. Atau kalau kita punya sejadah, ya sejadah itu sebagai apanya? Sitrah. Nah, ini ada kasus orang sholat kemudian sudah dikasih sitrah masih apa? Gimana kira-kira? Fal yudafi'hu, ya dihalangi gitu kira-kira. Jadi tangan kita apa? Fal yudafi'hu. Jadi kalau ada orang pengen rabas padahal kita sudah ada apanya? Sitrah gitu, langsung saja tangan kita. Nah, ini yang dimaksud idza shalla ahadukum ila syai'in itu kan maksudnya menghadap sesuatu, ya apa saja. Tapi intinya yasturu, yang menghalangi, jangan maknai menutup, menghalangi apa syai' anin nas, dari lewatnya orang tadi. La fal yadfa'hu, nah, kita apa? Kita tolak gitu. Jangan sampai dia lewat seperti itu. Tapi ini daf'an ghaira qawiyin, artinya fayuda fi'uhu bilutin. Jadi cara dia mau lewat kita yang lembut, jangan sampai gitu. Apalagi dijorogin, jangan, ya, dalam kondisi kita sholat. Kok udah diginiin masih lewat juga? Nah, nggak tahu tuh. Kalau di Madinah nggak, di Mekah itu yang sering apa? Karena dia lagi tawaf siyah masalahnya. Tapi di pelataran juga begitu, orang sono kayak bagaimana ya kira-kira ya? Kita main langkah ini, dia lewat aja. Nah, kalau kita sudah tolak seperti ini masih terus apa? Lewat. Nah, ini fa'in abata artinya sudah kita begini masih apa? Masih mau nerabas, fal yuqatilhu. Nah, ini maknanya jangan dibunuh, kalau dibunuh kan. Ini hati-hati sekali yang menghadapi hadis sih. Fal yuqatilhu, apa ini ya komentarnya Kiai Musannif ini, annal murada bil muqatalah daf'un asyaddu minad daf'il awwal. Lah itu makna fal yuqatil itu adalah daf'un asyaddu minad daf'il awwal. Jadi nah, ini perlu ditulis, lagi gak ditulis nanti mana tetap membunuh saja. Jadi ketika dihalangi masih terus apa? Maka kita tolak, kita halangi lebih keras ketimbang apa? Halangan yang pertama tadi. Kira-kira contohnya gimana? Yang pertama sama yang kedua bisa nggak? Yang pertama gitu kali ya. Yang kedua dorogin Pak, gimana? Ya, dihentakkan lah itu. Supaya apa? Dia tahu kenapa kita keras seperti itu. Fa inna ma huwa syaitanun lah. Ini kan hadis harus kita apa? Reduksi dulu karena kalimatnya ini serem ya. Apalagi yang lewat bapak kita. Masa bapak kita setan? Fa inna ma huwa syaitanun, yang lewat bapak kita atau bini kita. Fa inna ma huwa apa? Syaitan. Masa bapak kita setan itu? Kalau lihat jadi hadis kan ada kan? Apalagi fal yuqatilhu di terjemahan secara apa adanya, bunuh bapaknya. Wah. Ini kan Masya Allah, apa iya hadis seperti itu? Kan tidak mungkin. Inilah perlu kita mereduksi makna hadis yang zahirnya itu terlalu berat, kita reduksi menjadi apa? Ringan gitu. Wah, ini kalau enggak ngaji ini, hadis ini diterjemahin, wah banyak orang meninggal di masjid ini. Paling dia sholat udah bawa apa? Pedang. Jadi kalau nggak ngerti gini langsung bacok gitu.
Ada hadisnya Pak Ustadz. Iya emang ada hadisnya, cuman lu salah maknainnya gitu loh. Cara orang cuman baca hadis doang tidak direduksi, gak baca pendapat ulama, ya itu sering kali begitu. Mentah banget orang ngamalin hadis tuh. Apalagi kalimatnya masih apa itu ya? Muhtamil itu apa? Bisa A, bisa B, bisa C. Banyak kan? Ya, hadis itu kayak sejatinya adalah Al-Quran, cuman redaksinya aja Nabi yang buat. Kan isinya dari Allah. Apalagi Quran itu kan, kalau orang baru belajar bahasa Arab, hal itu maknanya apa? Apakah? Ya udah, pokoknya setiap ketemu hal dalam Al-Quran bilangnya apa? Apakah? Dia nggak tahu hal itu terkadang maknanya apa? Qad itu maknanya sungguh. Hal ataka hadithul ghasiyah. Jangan bilang hal itu apa? Apakah? Baru belajar bahasa Arab, ternyata hal maknanya apa? Qad ataka. Nah, maknanya sungguh telah datang. Bayangin loh, kalimat sungguh telah datang sama apakah telah datang itu kan jauh sekali. Oke, apa yang dimaksud fa innama huwa syaitanun ini kita lihat komentar. Ai kasyaitanin, mananya bukan setan bapak kita itu, tapi seperti setan. Tapi tetap nggak enak ya. Saya dari tadi itu, saya baru pulang dari Bekasi ngaji, baru belajar ya kira-kira 4:30 baru belajar ini. Saya lagi cari mana ini setan, pasti nggak enak, maka dia setan nggak enak pasti. Seperti setan aja pasti nggak enak. Ada mungkin pendapat dari sebab kalau kita kata-kata seperti itu kan ada wajah sibeh. Kalau orang ngaji balaghah, kalau orang pernah belajar bab tasbih, penyerupaan, ya begini, serupa itu kan tidak harus 100%. Kalau saya bilang ini, saya ini serupa dengan Rano Karno, umpama begitu ya Bu. Halo Bu, ada di itu? Saya seperti Rano Karno. Kira-kira yang serupa bagian apanya? Hidung. Berarti Ibu ngawasin saya. Ya mungkin kalau cara penyerupaan itu ya ada 5% atau 10% gitu. Nah ini ada pas nih, Haji Ratno sama Haji Hemat nih. Oh, ini kan pabriknya sama ini, beda. Apa 100% samanya? Enggak. Ya, saya kira ya nggak sampai lah 100. Itu pabriknya sama, apalagi saya Rano Karno pabriknya beda. Jadi kalau orang bilang serupa itu berarti apa? Ya ada sama tapi ya itu beda-beda. Iya. Kalau ditanya sama gantengnya, cuman ganteng sono lebih ganteng, ini kurang ganteng lah. Kata masih sama tapi masih kurang gitu. Jadi jangan bapak kita lah yang lewat kurang enak ya. Jadi kalau ada orang sudah kita halangi dengan keras masih juga lewat, berarti apa? Dia seperti setan. Lah wajah sibehnya mana? Titik sepertinya itu samanya. Mungkin ngebangkangnya itu. Setan itu kan apa? Ini dari anuan saya saja. Saya cari wajah sibehnya. Setan itu ya karakternya begitu, apa namanya, membangkang, gitu. Suruh sujud nggak mau sujud, kerjaannya godain orang, ya. Ya Allah, ya kira-kira kalau ada orang udah dilarang masih apa? Masih kagak ngerti, berarti dia apa? Membangkangnya seperti saya. Bukan berarti dia seperti setan, itu maksudnya, tapi dari sisi membangkangnya. Itu kira-kira begitu, wallah. Kita lanjut hadis ke-33. An Hudzaifah qala
Diriwayatkan dari Hudzaifah, qala berkata Hudzaifah, ini saya doang yang dibagi air nih Pak, apa nggak dapat air nggak dibagiin yang gelas-gelas aja no. Wah ini lagi pada haus kali jamaah, nggak haus nggak? Oh jangan jangan iri saya minum nih. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menarik hadis yang berikutnya ini. Masya Allah, baru saya dengar hadis ini. Ya rata-rata baru saya dengar hadis. Fitnatur rajuli. Pas banget ini hadis, ya Allah, disimpan di dalam pikiran kita. Jangan sampai lupa amani hadis, karena luar biasa sekali. Fitnatur rajuli, adapun fitnahnya seseorang, fi ahlihi, pada ar-rajul yang dimaksud ini ya kepala rumah tangga ini maksudnya. Fi ahlihi, pada menyangkut keluarganya si rajul, wa malihi, dua, hartanya si rajul, wa waladihi, dan anaknya si rajul, tiga. Yang keempat apa Pak? Wa jarihi, dan tetangganya si rajul. Ada empat nih. Fitnah itu datang dari mana? Keluarga, siapa lagi? Harta, anak, tetangga. Boleh ahli dimanai istri. Sekali ahli itu dimanai istri. Karena apa? Ada walad soalnya. Berarti kalau cara ini yang baca orang perempuan, berarti ahli itu suami, gitu. Jadi tinggal bolak-balik saja. Nah, keempat fitnah ini bisa di apa bahasanya, bisa dihalangi, bisa ditindak, dihapus, yaitu takfuruha. Ya Allah, menghapus akan, ya Allah ya Karim, fitnah tadi apa? As-salatu, satu, salat, was-saumu, dan puasa, was-sadaqah, dan sedekah, wal amru bil ma'ruf, tentunya perintah dengan apa? Kebaikan, wan nahyu, dan melarang kejahatan. Apa maksudnya? Hidup ini isinya fitnah. Fitnah itu arti berapa? Fitnah Pak? Ujian. Jadi kalau saya sebut fitnah itu maknanya apa? Al-ibtila wal imtihan. Nah itu. Ma huwal fitnah? Al-fitnah al-ibtila wal imtihan. Imtihan itu apa? Ujian. Ibtila cobaan. Sama nggak ujian sama cobaan? Kalau ujian biasanya dapat ijazah, dapat rapot. Kalau cobaan dapat apa? Dapat bantuan dari departemen sosial. Ya sama sebetulnya. Saya mau ngomong sama bapak-bapak dulu ya, ibu-ibu diam dulu. Ini bapak-bapak punya istri nggak Pak? Punya. Ya awas tuh, udah punya ngaku belum, awas ya. Pak, gimana punya istri rasanya itu? Cobaan punya istri ada nggak? Hah? Kalau saya bilang ada, bini saya ngaji Ustaz. Apa ujian orang beristri itu? Wah banyak. Kalau kata Cak Lontong tuh, istri saya itu jaksa. Apa itu? Banyak. Jadi ujian. Keluarga itu ya ujiannya banyak sekali. Suami istri kan pasangan yang memang bagaimana dapat amanah. Amanahnya banyak itu. Ketika kita nikah itu kan kita berjanji ya, mitsaqan ghalizan namanya kalau dalam Al-Quran. Seorang suami dan istri ketika nikah dia apa? Berjanji, mitsaqan apa? Ghalizan. Nah, apa ujian orang nikah lah itu? Ya, suami bisa jadi fitnah bagi istrinya, istri bisa jadi fitnah bagi suaminya, seperti itu. Nah, cobaan-cobaan rumah tangga, coba ada orang suami itu istrinya selingkuh,
Jadi suaminya pergi ke kantor, bininya apa? Selingkuh. Itu namanya fitnah, ya. Atau dibalik, yang sering mana tuh? Lakinya yang selingkuh apa bininya yang selingkuh? Itu yang sering. Waduh. Kita tidak tahu itu. Itu ujian. Ngetesnya gampang, Bu. Kalau HP kita itu ibu mau lihat nggak dikasih, itu patut dicurigai. Seperti halnya kok suami mau pegang HP-nya bini nggak dikasih, sama itu. Kalau lama keduanya nggak pada ngasih, berarti dua-duanya ya selingkuh tuh. Karena ada sesuatu yang diapain. Jadi perlu kejujuran. Ini maaf ya, Aki, kan ini zaman dulu nggak ada HP, Aki. Jadi waktu zaman dulu beda sama sekarang. Sekarang itu rumah tangga itu ujiannya itu. Laki punya HP, bini punya HP. Oke. Bagaimana ujian-ujian itu dapat kita apa? Halangi. Nah itu takfuruha bisalah, dengan salat. Jadi salat itu luar biasa. Salah satu keutamaan apa? Salat itu mampu meredam, menghindari fitnah keluarga. Itulah kenapa orang ya rumah tangga selagi dia masih bisa menjaga sholatnya, aman tuh rumah tangga. Mana ada orang yang rajin sholat, HP-nya itu main apa itu sembunyi-sembunyian aja itu kata orang. Ya, yang bagus tuh kan ya HP digeletakin aja tuh, ya. Ya. Nih saya nggak bawa HP nih Pak, berarti HP saya ada di mana? Nggak ada ibunya. Hah? HP saya di rumah Pak, dan istri saya tahu itu cara buka HP saya, dia tahu karena saya unjukin cara-caranya. Jadi silakan tuh buka HP saya itu. Sama istri saya juga begitu, sering kehilangan HP. Ini nggak apa-apa ya, jadi saya kan harus nyontoin duluan. Coba teleponin HP di mana ya tuh. Nah, istri sering begitu, akhirnya saya telepon, gua taunya ada di bawah bantal kadang-kadang. Dia pernah dekat kompor, untung nggak gebleduk gitu. Jadi rumah tangga kami ya begitu, nggak ada yang apa kita sembunyi. Ya, ini sebagai bukti sama itu. Saya tinggal aja itu kalau ngaji gini nggak bawa HP, kecuali kalau ngaji jauh ya bawa HP. Kalau ngaji cuma dekat sini terkait jantung ya nggak perlu bawa HP. Gitu. Nah, berarti nggak ada yang kita sembunyiin itu, nggak ada. Termasuk ATM saja itu saya kasih tahu pinnya, cuman memang saldonya sedikit itu. Jadi penting itu keterbukaan dan kejujuran. Iya, pantesan dikasih tahu pinnya, orang saldonya nggak banyak gitu. Baik. Kemudian harta itu ujiannya bagaimana Pak Ustadz? Begini. Kalau ngomongin harta itu ujiannya, wa fitnatu fi malihi ayyakhudahu min ghairi wajhi halalin. Hati-hati ya Pak. Ini zaman sekarang itu kondisinya mendorong kita untuk gak jujur kalau udah urusan harta. Jadi kita kadang-kadang ya nyari ya serampangan itu, sehingga lahirlah kaidah sesat itu. Kaidah sesat itu ya Ustadz, yang haram aja susah, apalagi itu kaidah sesat itu yang memproduksi setan itu. Apa pernyataan setan? Yang haram aja susah, apalagi ya Allah, kacau sekali. Jangan sampai kita terpedaya dengan jargon-jargon setan. Ya Allah, ujian harta kita itu pertama, kita dapatnya dari mana? Jangan punya asumsi begini, Ustadz saya akan korupsi nih, nah, ntar saya cuci dah tuh apa namanya harta saya korupsinya 100 juta, nanti saya cuci dengan cara saya bayarin apa? Zakat, begitu. Apakah bersih itu Ustadz? Berarti kan kalau 100 juta itu kan keluarnya sekitar 2 juta lebih lah ya, 2 juta lebih. Berarti masih sisa berapa? 90
8 juta kan ya. Apakah 98 juta itu yang udah dikeluarin zakat itu menjadi harta halal atau apa sih? Kagak bakal hilang itu kotornya. Jadi benda kotor walaupun dicuci tetap apa? Kotor. Seperti itu. Nah, supaya bersih bagaimana Pak Ustadz? Jangan dibayarin zakat, pulangin 100 juta itu baru bersih. Karena itu milik orang. Kalau yang dikorupsi ya milik negara. Nah terus kalau yang kita bayarin zakat tuh bagaimana Pak Ustadz? Oh, kalau itu ada yang kita nggak sadari. Jadi kita punya gaji sekian, kemudian kita bisnis ini, bisnis itu. Mungkin setelah dikumpulin 100 juta itu bisa jadi ada yang apa? Kurang halal atau kita ragu ini dari mana dulu ini kok bisa? Kalau itu kita keluarin zakatnya 2,5%, bisa dia bersih. Tapi kalau sudah jelas alamatnya kita boleh nyolong, kagak bakal bersih itu. Salah orang kalau korupsi nyolong terus dia bayarin zakat tuh salah. Pulangin kalau mau bersih, udah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, mau dikemanain nih uang kita yang halal ini? Nah itu ujian lagi. Jadi harta itu ujiannya 2 kali. Dapatnya dari mana, mau dikemanainnya itu menjadi. Maka itu kalaupun ada yang keliru dari cara kita mentasarufkan harta, dia akan bisa kita kifaratkan dengan cara puasa. Ujian harta itu bisa kita reduksi dengan puasa. Wa waladihi, dan anak. Nah ini anak ini penting sekali. Ujian anak itu tadi menyia-nyiakan anak. Kita punya anak, kita sia-siakan. Satu. Yang kedua, ada prinsip orang tua di satu sisi menurut kita hebat, tapi tetap dalam ukuran syariat ini bermasalah. Orang tua saya rela peras keringat banting tulang demi anak. Yang penting anak saya nggak kelaparan, anak saya sekolahnya sampai tinggi, walaupun buat biaya dia saya boleh nyolong. Nah ini kan nggak bisa begitu. Itu menjadi ujian tersendiri punya anak. Sebetulnya banyak sekali. Bisa kita kifaratkan, artinya tidak menjadi hukuman itu dengan cara sedekah. Wajarihi, dan tetangga si rajul tadi. Setiap kita punya punya tetangga. Bagaimana fitnah tetangga itu? Ayyatamanna mislamali apalahu ma'azawali ma'alaihi jaru. Ujian punya tetangga itu ketika kita merasa apa yang dipunyai oleh tetangga itu sesuatu yang mengganggu hati kita. Contoh, ini manusiawi banget ini. Hati kita itu sering terganggu ketika harta tetangga kita punya, kita enggak. Di situ mulai ujian. Ya menyangkut harta lah. Tetangga beli rumah, kita keganggu hati kita. Kalau cuman keganggu akhirnya kita termotivasi, itu bukan ujian, itu malah motivasi bagus. Mulai menjadi fitnah itu ketika tetangga yang sukses itu ada sesuatu yang jelek di dalam hati kita, berharap yang dimiliki oleh tetangga itu lenyap atau hilang. Sudah itu namanya? Hasad ya. Ujian tetangga itu adalah hasad. Pertanyaannya begini, Bapak itu kalau tetangganya beli mobil seneng nggak Bapak? Hati Bapak merasa seneng nggak? Bener? Senengnya kenapa? Bisa numpang. Nggak pernah iseng itu dia punya tuyul berapa atau enggak ya? Seneng aja ya? Oke. Seneng doang apa seneng banget? Alasannya biar polos banget ya, biar bisa numpang, bener ya? Ya standar lah orang berdagang gitu ya. Nah sekarang ketika dia punya mobil, akhirnya ibu nggak dikasih numpang, seneng? Biasa aja. Ya
Hakim tuh ngomong biasa aja itu. Iya. Ya kalau dari segi kita yang nggak punyanya ya terserah lah. Yang penting kita senang gitu saja. Ya. Ini saya ngomong rada keluar dikit tapi ada hubungannya. Ibu bapak senang nggak kalau saya punya motor? Enggak. Senang nanti. Maksudnya apa ya? Kalau saya punya motor tuh maksudnya apa? Ya nggak ngerepotin bapak gitu loh. Jadi saya kalau kemari apa? Bawa motor sendiri, ya nggak jalan begitu. Emang mau saya repotin? Mau. Jemput saya mau. Habis ini anterin saya ke sana mau? Kan nggak mau. Oke. Nah, saya punya motor. Terus saya punya mobil. Ibu seneng nggak kalau saya punya mobil? Begini, pernah nggak saya minjem mobil sama bapak sama ibu yang punya? Pernah nggak? Kan nggak pernah. Nah, dengan saya beli mobil jadinya saya nggak bikin repot bapak. Itu tujuan saya beli mobil, tujuan saya beli motor supaya bapak nggak repot. Pak Haji Retno punya mobil, Pak Kendar punya mobil. Sekali, assalamualaikum Pak Kendar, Pak Haji Kendar, saya minjem mobil. Mungkin sekali masih ngasih, 2 kali. Gua mau beli Ustadz, paling begitu ngomongnya. Tapi belum pernah saya minjem ya mobil ya. Alhamdulillah. Ya, betul. Nah, itu maaf ya. Ujian punya tetangga itu ketika kita nggak senang atas apa yang dimiliki tetangga itu. Nah itu bisa kita kifaratkan dengan cara apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Seperti itu. Jadi rasa tidak senangnya itu kita sibukkan hati kita dengan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti itu. Ini ada banyak pelajaran hadis-hadis yang singkat. Ternyata hidup kita ya begitu. Berumah tangga ada ujian, punya pasangan ada ujian, punya anak ada ujian, apa lagi tadi? Punya tetangga ada ujian, punya harta juga ada. Nah semua itu ujian itu bisa kita tolak, bisa kita halangi, jangan bisa kita cegah dengan ibadah-ibadah yang rutin kita kerjakan setiap hari. Apa itu? Sholat, apalagi puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi. Teruslah kita sholat, teruslah kita puasa, teruslah kita bayar zakat, teruslah kita amar ma'ruf nahi munkar, supaya ujian-ujian yang ada itu mampu kita lewati semua. Itu kesimpulannya begitu. Saya bisa membayangin ya, bagaimana ada orang bertetangga tapi dia nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, betapa tersiksanya batin dia itu, nggak kuat dia menghadapi apa? Bahwa ada orang ya rajin sholat tapi tetap rumah tangganya berantakan. Saya kira ya bukan nggak ada, tetap ada, hanya jumlahnya sedikit. Hanya jumlahnya ketimbang rumah tangga orang yang nggak sholat gitu loh saya. Paham ya? Ini saya udah sholat Ustadz, rajin saya 5 waktu bahkan jamaah, tetap maaf ya rumah tangga saya berantakan. Bisa jadi ada masalah dengan sholatnya. Dia baru dapat rajinnya doang, tapi sholatnya apa? Masih bermasalah. Karena apa? Untuk menghindari fitnah keluarga yang kifaratnya ada sholat itu apa? Saya baca nih komentarnya ulama di dalam. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Tadi dulu Pak. Bagaimana caranya supaya sholat kita mampu mencegah itu dari fitnah-fitnah apa? Kehidupan itu. Ya Allah ya Karim. Hilang tuh Pak. Fima yaljamu minal qiyami bihuquqihim wa ta'dzibihim. Nah, jadi menyangkut kita sholat itu kan ada hak-hak sholat ya. Hak-hak sholat itu kan ya syarat sholatnya, rukun-rukun sholatnya. Selagi orang syarat-syaratnya sholat terpenuhi dengan sempurna,
rukun-rukun sholatnya terpenuhi dengan sempurna, baru dinyatakan dia sholat. Nanti dari kedua hal yang bagus itu melahirkan khusyuk. Mana ada orang yang sholatnya khusyuk itu berdampak negatif bagi kehidupannya? Nggak ada. Ya, orang kalau sholatnya khusyuk itu nggak pernah keganggu dengan apa, situasi tetangganya, nggak pernah terganggu ya. Ya, pokoknya Pak, tetangganya beli mobil, alhamdulillah saya senang. Tidak ada embel-embel seperti ibu tadi, Bu. Tidak ada embel-embel supaya bisa apa? Enggak ada itu, Bu. Berarti itu ibu sholatnya masih bermasalah tadi ya. Terus pokoknya kalau ada tetangga punya apa saja kita apa? Senang, alhamdulillah. Nggak usah ada embel apa-apa. Itu kalau sholatnya khusyuk. Tapi kalau masih ada embel-embel ya belum khusyuk. Walaupun lebih mendingan ketimbang apa? Berharap itu mobilnya yuk, mobilnya tabrakan, rusak, bla bla bla, itu kan ya, itu sudah jahat sekali. Tolong ya Bu, setelah ini dikoreksi lagi itu rasa senangnya ya. Pokoknya kita senang gitu saja, nggak pakai ada kelanjutannya begitu. Oke. Lanjut hadis ke-34. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu qala ya ta'aqabuna fikum. Bapak berasa nggak Pak bahwa Bapak lagi diawasin malaikat? Berasa nggak? Enggak ya Pak? Ya karena malaikat itu kan dia makhluk halus gitu. Jadi ternyata kita lagi ngomong begini diawasi oleh malaikat. Menyangkut malaikat mengawasi kita, hadisnya ini. Dan malaikat yang mengawasi kita itu dibagi dua shift. Ada malaikat shift siang, ada shift malam. Nah ini saran saya, setelah Bapak tahu hadis ini, pinter-pinterlah kita mencari waktu supaya pada waktu kita dicatat oleh malaikat kita dalam kondisi sedang baik. Nah ini maksudnya. Ya ta'aqabuna, bergantian. Mana bergantian itu kayak kalau orang shift pagi ya dah, berarti kan ngegantiin shift malam tuh Pak. Shift siang ngegantiin shift. Itu datangnya orang si malam pulang dulu baru dia datang, apa sebelum pulang dia datang? Aturannya begitu. Sama kayak malaikat begitu. Malaikat yang tugasnya siang sebelum naik ke langit, malaikat yang tugasnya malam sudah datang sama kita. Nah ini namanya yata'aqabuna, bergiliran. Fikum, pada kalian siapa malaikatun, malaikat apa? Billaili, yang tugas di malam hari. Berarti sekarang tugas jaganya malaikat malam apa malaikat siang nih? Oke. Wa malaikatun, dan kelompok malaikat bin nahari, pada siang hari. Ada momen malaikat itu kumpul. Saya kira samalah kalau satpam, kalau tugasnya siang nanti digantiin oleh satpam tugas malam, kan ada waktu kumpulnya tuh ya. Apa namanya itu kalau kumpul itu? Apel ya. Ada situasi malaikat ya kumpul lah ini. Wa yajtami'una, dan kumpul mereka siapa? Malaikat malam dan malaikat. Kapan kumpulnya malaikat tuh? Fi sholatil fajri, saat kita sedang sholat subuh. Fi sholatil fajri. Terus kumpulnya lagi kapan? Wa sholatil asri, dan saat kita sedang sholat asar. Summa ya'ruju, kemudian naik siapa malaikat tadi? Alladzina, rupanya malaikat batu. Nih kejadian ada malaikat tugasnya belum selesai tapi sudah apa? Naik. Kejadian batu yang bermalam siapa? Alladzina fikum, di hadapan kalian. Fayas'aluhum, loh ini malaikat kok belum ganti shift sudah apa? Sudah naik ke langit. Akhirnya ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayas'aluhum, kemudian bertanya Allah lahum kepada mereka. Wa huwa, adapun Allah yaitu a'lamu, mengetahui atau lebih mengetahui siapa Allah bihim, kepada apa? Mereka musallin. Musallin itu orang yang sholat. Apa pertanyaan Allah? Kaifa taraktum ibadi,
Kaifa apa? Taraktum ibadi. Kaifa, bagaimana taraktum meninggalkan kalian ibadi akan hambaku pada saat dia lagi sholat. Fayaquluna, kemudian menjawab siapa? Alladzina batu fikum tadi. Taraknahum itu apa? Meninggalkan kami akan musallin tadi, wahum hal keadaan mereka musallin, yaitu yusalluna lagi sholat, wa atainahum, dan mendatangi kami akan musallin, wahum adapun musallin yaitu yusalluna sedang sholat. Apa maksudnya? Pergantian shift malaikat itu ditentukan dari apa? Waktu subuh dan waktu subuh malaikat malam berakhir, berarti tugas malaikat siang datang. Waktu asar malaikat siang apa? Berakhir, datang malaikat itu. Kalau mau tahu pergantian apa? Shift malaikat malam dan shift malaikat siang. Nah, pertanyaan, kenapa Ustadz bukan maghrib? Sebab aturannya kalau di perusahaan kan maghrib ya. Kenapa? Ini bukan perusahaan, ini kita lagi ngomongin malaikat. Begini, Allah memilih dua waktu, subuh dan asar, karena dua sholat ini yang paling utama. Pesannya apa? Jangan pernah meninggalkan sholat, terutama sholat subuh dan sholat apa? Asar. Mengenai sholat asar jelas tuh ayatnya, hafidhu ala sholawati was sholatil. Kenapa Ustadz jangan meninggalkan sholat subuh dan sholat asar? Begini, untuk subuh dulu. Ketika kita sholat subuh, apalagi di awal waktu, itulah awal di mana malaikat melaporkan kita, malaikat malam ya, ke langit itu bahwa tadi saya tinggal seseorang itu lagi sholat apa? Subuh. Lah, malaikat yang baru datang berarti malaikat apa kalau subuh itu? Malaikat siang. Saya datang, sholat subuhnya sudah dicatat oleh malaikat malam, tinggal saya memberkahi orang yang sholat subuh itu. Itu keutamaan orang sholat subuh. Ya, laporannya positif ke langit bahwa dia saya tinggalkan dalam kondisi sholat. Nah, malaikat yang baru datang yang tugas siang, karena memang sholat subuhnya udah dicatat, dia tidak catat lagi, tapi saya akan memberi keberkahan ini dari Allah kepada orang yang itu. Betapa mulianya orang yang sholat subuh. Kemudian apa? Asar itu bagaimana malaikat siang mau melaporkan apa? Apa itu namanya? Hasil ibadahnya orang selama siang. Lah, malaikat malam karena asarnya udah dicatat dan dilaporkan ke Allah, dia ditugaskan untuk memberikan keamanan orang itu sepanjang malam hari. Itulah maka dipilih waktu dua, waktu subuh sama waktu seperti itu. Itu yang pertama. Kejadian ada malaikat belum selesai nih orang sholat udah ditinggal. Belum selesai orang sholat udah. Kan teorinya begini, kalau orang belum selesai sholat kan belum dinyatakan sholat. Bisa jadi rakaat pertama selamat, rakaat kedua apa? Tidak selamat, misalnya batal dan seterusnya kan. Kan gak mungkin malaikat kadang udah nyatet. Saya tanya, kalau bapak sholat subuh, apakah sama malaikat langsung dicatat sebagai bapak udah sholat waktu baru mulai takbir? Apa nanti nungguin salam? Paham nggak maksud pertanyaan saya? Malaikat itu mencatat kita sholat subuh, waktu kita mulai takbir apa selesai salam? Benar? Ini asal nebak berarti. Kalau memang catatannya sholat subuh yang mau dicatat oleh malaikat kemudian dilaporkan ke langit itu nunggu salam, Pak. Nah, terus kalau nyatat di awal bukan catatan sudah sholat kalau itu,
catatan orang mau sholat itu pahalanya tersendiri lain. Jadi sholat itu kan pahalanya banyak sekali. Dari rumah niat mau sholat udah ada pahala, langkahnya dihitung pahala, baru takbir ada pahala. Tapi orang itu udah sholat belum dinyatakan sholat. Kenapa? Bisa jadi di tengah sholat apa? Batal. Lah kadang dia tulis sudah sholat padahal baru takbir, masa dicatat lagi? Maka mencatat sudah sholat itu nyatatnya ketika dia sudah assalamualaikum, yang terakhir berarti ya. Ini aneh, ada malaikat orang belum selesai sholat udah apa? Ditinggal. Sehingga ditanya sama Allah, kenapa kamu tinggalkan hambaku yang lagi sholat subuh tadi? Laporan dari malaikat sebelumnya, saya datang dia lagi sholat asar maknanya. Kemudian apa? Begitu saya tinggal dia lagi sholat. Terus maksudnya apa? Buat apa saya mencatat dia? Orang dia nggak pernah ninggalin sholat, itu maksudnya. Sehingga orang-orang yang istiqomah dengan sholatnya, menurut saya nggak usah dicatat, sudah jelas. Terus jangan punya pikiran begini, wah ini kalau sholat saya nggak diawasin malaikat kan nggak tercatat, nggak ada pahalanya. Jangan punya begitu. Orang yang sudah istiqomah dengan sholatnya, Pak, walaupun belum sholat sudah dicatat sebagai orang yang sholat. Kenapa? Kata malaikat siang nih pas datang subuh dia lagi sholat, saya datang. Ntar pas saya mau tinggalin asar lagi sholat. Terus ditanya, semalam isya sholat, maghrib sholat. Terus dia tanya lagi, zuhur sholat. Berarti ini orang, kata dua malaikat, nggak pernah meninggalkan sholat. Kali waktu ada malaikat siang belum selesai tugasnya siang, keburu naik ke atas. Kenapa? Lah buat apa saya catat? Orang saya datang dia lagi sholat, waktu saya tinggalin apa? Itu hebatnya orang yang tidak pernah meninggalkan sholat seperti itu. Tapi terus jangan punya pikiran apa? Jangan-jangan kagak dicatat di sholat saya. Gak mungkin itu, jangan. Itu hebatnya orang yang rajin sholat. Terakhir, An Anas bin Malikin anin Nabi. Bapak pernah lupa nggak sholat? Pernah nggak? Lupa ini lupa bener loh, bukan faktor lain. Dosa nggak kalau kita lupa nggak sholat tuh? Nggak dosa, orang namanya lupa kan. Untuk menguatkan itu satu hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya, man adapun siapa orang yaitu nasiya, lupa siapa man salatan akan satu salat subuh lah terutama itu kesiangan akhirnya nggak sholat. Begini, ada kejadian begini, saya pernah ngalamin kalau nggak salah. Jadi saya ada tamunya itu manjang, lebaran biasanya tamunya itu manjang gitu. Manjang itu artinya nggak berhenti begitu. Ada kondisi saya sudah sholat zuhur gitu, belum sholat zuhur belum. Jadi saya habis mandi, terus tamu udah datang, tapi saya belum sholat zuhur. Saya sudah sholat zuhur, sudah mandi, udah siap wudu, udah mau sholat zuhur, tiba-tiba tamu groyok. Akhirnya perasaan saya sudah sholat. Ya, karena nama tamu ngobrol nggak ada batasnya itu. Tiba-tiba masuk waktu asar, perasaan saya sudah sholat. Kejadian seperti itu berarti saya meninggalkan sholat, tapi penyebabnya saya lupa. Saya pikir saya sudah sholat. Biasanya saya kalau udah mandi, udah wudu, siap-siap nungguin sholat, terus dia sholat. Tapi tadi terhalang oleh tamu seperti itu. Oke. Atau kejadiannya kita kesiangan berarti apa? Tidur. Tadi lupa. Dua. Lupa atau kesiangan itu uzur syar'i. Hadis ini yang diangkat uzur syar'i. Manadapun siapa orang itu nasiya, lupa siapa man sholatan, walaupun tidur tidak diangkat di dalam hadis ini, tapi sudah masuk pembahasannya itu, termasuk ke kesiangan. Fal yusalli, ketika dia ingat, fal yusalli, maka hendaklah sholat ia man. Idza zakaraha, apabila ingat siapa man akan sholat yang ditinggal tadi. La kafarata, tidak ada kifarat gitu. Nggak berdosa. Orang lupa kok dosa, tidak.
Kita tinggal apa? Qadha. Ya Allah ya Karim, la kafarat, tidak ada kafarat, yaitu laha baginya salat, illa dzalika, kecuali yang demikian itu qadha. Akib, dirikanlah olehmu as-salata, akan salat, li dzikri, karena mengingat aku. Ya, cuman oleh ulama dikomentari, kalau memang nggak sholatnya karena lupa, apakah langsung kita bayar utang qadha ketika ingat? Itu pertanyaannya. Atau boleh nggak, misalnya kita kesiangan sholat subuh, benar-benar kesiangan ini, apakah begitu bangun kita langsung qadha sholat subuh udah jam 7? Boleh nggak kita mandi dulu, sarapan dulu, ngopi dulu, boleh nggak? Yang mana itu? Harus cepat sholat subuh. Nah, ini versi fikihnya ya Pak. Untuk yang meninggalkan sholat karena lupa, apalagi tadi ketiduran, berarti ada uzur. Uzurnya uzur syar'i namanya. Orang yang nggak sholat karena lupa atau ketiduran tadi, uzurnya uzur syar'i. Untuk qadha-nya tidak fauran. Tidak fauran, tahu nggak Pak? Boleh. Jadi begitu dia bangun subuhnya itu jam 7, boleh dia Pak, nggak langsung sholat, nggak apa-apa. Karena memang tadi bukan mau dia itu apa, nggak sholat subuh, karena kan ketiduran begitu ya. Nah, terus sampai kapan Ustaz? Ya terserah mau bayarnya kapan. Yang penting bercita-cita mau bayar. Tapi kalau memang nggak uzur syar'i, ada uzur kesengajaan, begitu udah apa? Udah dibangunin tapi tetap apa? Tidur ya, ngucap-ngucap terus tidur lagi. Itu bukan uzur syar'i. Untuk kasus yang seperti itu harus fauran. Begitu bangun langsung apa? Wudu terus langsung sholat. Nggak boleh ada kerjaan apapun. Seperti itu. Itu pendapat fikih. Tapi buat kita ya, kalau memang udah nggak sholat pada waktunya ya, mau ada uzur kayak enggak, yang baik apa? Cuman pertanyaannya begini, Ustadz, tadi yang ada uzur syar'i, andai kata sampai zuhur dia belum apa? Belum bayar ke subuhnya, kemudian meninggal, itu masalahnya begitu. Nah, apakah dia berdosa gara-gara nggak segera? Tidak, karena uzurnya uzur apa? Itu pandangan fikih Pak, pandangan fikih. Tapi kalau dia uzurnya bukan uzur syar'i, kemudian dia belum bayar, dia tunda sampai datang waktu zuhur, meninggal, berdosa. Itu yang dikatakan la kafaratalah. Hadisnya begitu, tidak berdosa orang itu kalau apa? Meninggalkan sholatnya karena lupa. Dia cukup bayar qadha, selesai. Cuman hadisnya tidak ada penjelasan fauran apa? Dengan tarahi, segera atau boleh ditunda. Ya sama saja itu ibu-ibu, ini sebagai pembandingnya saja ya. Ada di sini yang nggak puasa bulan Ramadan? Saya kira ada lah, terutama orang perempuan. Pertanyaan saya, kalau orang nggak puasa Ramadan, ibu-ibu, berarti kasusnya apa dia? Menstruasi kan? Menstruasi. Berapa hari misalnya? 7 hari. Pertanyaan saya, dan jawab Bu, ibu yang nggak puasa karena men itu 7 hari, apakah tanggal 2 Syawalnya ibu langsung bayar qadha? Iya, apa ibu langsung bayar utang tanggal 2, apa kapan-kapan bayarnya? Oh, ibu bisa jawab kapan-kapan kan? Oke, itu untuk ibu-ibu yang men. Bapak dah, pernah nggak Bapak sakit di bulan Ramadan sehingga Bapak nggak puasa? Pernah nggak? Pernah ya? Kayak 1-2 hari lah. Pertanyaan saya, apakah Bapak bayar utangnya itu tanggal 2 Syawal langsung? Berarti apa? Boleh bayar utang kapan Kak? Nggak dosa. Mulai dosa tuh begini, ketika Ramadan tahun berikut udah mau datang lagi, belum apa? Itu baru mulai berdosa. Maka kena kifarat, bayar fidyah. Jadi yang punya utang sampai double begitu, bayar apa itu qadha juga, bayar
fidyah. Qadha itu sebagai bayaran atas apa? Hari puasa yang ditinggal. Fidyah itu sebagai apa? Hukuman atau kifarat karena dia menunda sampai ketemu 1 tahun lagi. Seperti itu. Sholat juga sama. Sholat apa? Yang udzur syar'i boleh dia sampai ketemu sholat berikutnya boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.